Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi sama Kak Ben di Sekolah Minggu Online. Kakak rindu sekali loh beribadah bareng sama adik-adik. Hari ini untuk lebih semangat dan bersukacita, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu. Duduk senang, berdiri senang. Yuk, kita bangkit berdiri. Duduk senang, berdiri senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Wah, semangatnya terasa sekali loh sampai kesini adik-adik. Semangatnya udah full, sukacitanya udah penuh. Artinya, udah siap dong dengerin firman Tuhan. Tema ibadah kita hari ini, berjalan bersama Tuhan. Nanti ceritanya akan dibawakan oleh Kak Marno. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, pimpin ibadah kami sampai dengan selesai. Sertai juga adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menambah sukacita kita dan kita siap mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu supaya kita benar-benar siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Pakai gerakan ya. Ayo, semangatnya mana? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Yuk sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai, selamat pagi. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan saat ini. Mari bersama-sama kita siapkan Alkitab kita. Kita akan baca dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu,
dan dari rumah Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sichem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pergunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Tuhan berfirman kepada Bapak Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah, adik-adik, kita akan sama-sama lihat kondisi Bapak Abram saat itu. Bapak Abram berumur 75 tahun. Bapak Abram mempunyai istri Ibu Sarai. Bapak Abram tinggal di negeri Haran bersama dengan sanak saudaranya dan memiliki harta benda. Tentunya Bapak Abram sudah sangat senang hidup saat itu. Tapi Tuhan berfirman kepada Bapak Abram untuk meninggalkan itu semua. Pergi ke negeri yang Bapak Abram tidak tahu. Nah, kira-kira Bapak Abram banyak nanya nggak ya sama Tuhan? Atau banyak mikir untuk pergi melakukan perintah Tuhan? Adik-adik, ayo kita sama-sama baca di ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kenapa sih ya Bapak Abram mau nurut dan langsung pergi tanpa banyak mikir? Wow, ternyata adik-adik, Bapak Abram tahu bahwa yang menyuruh pergi adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang senantiasa pelihara dan menjagai Bapak Abram hingga sampai saat itu. Sehingga Bapak Abram yakin
pasti akan baik adanya. Dan ternyata adik-adik, Bapak Abraham mempunyai hubungan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan. Bapak Abraham sangat senang untuk datang kepada Tuhan lewat doa. Bapak Abraham mempunyai waktu yang khusus dengan Tuhan. Seperti yang akan kita baca di ayat 8 bagian C. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Lalu ia ini Bapak Abraham, mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bapak Abraham percaya Tuhan Maha Kuasa. Dan Bapak Abraham sangat senang untuk selalu datang kepada Tuhan setiap saat lewat doa kepada Tuhan. Dan Bapak Abraham sangat senang mendengar firman Tuhan. Dan Bapak Abraham begitu mengasihi Tuhan sehingga Bapak Abraham selalu mau terus-menerus melakukan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan menjadikan Bapak Abraham bangsa yang besar. Namanya masyhur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang ada tulis di ayat 2 tadi. Nah, adik-adik, kita sudah tahu apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham, yaitu rajin berdoa, mau melakukan perintah Tuhan karena mengasihi Tuhan. Saat ini, ayo kita sama-sama rajin berdoa, senang berdoa, rajin dan senang membaca, mendengar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Karena itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita semakin hari mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Semakin hari mau berjalan bersama Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Adik-adik, persembahan kalian bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan pada saat kita sudah beribadah bersama-sama lagi di gereja ya. Atau adik-adik bisa minta tolong sama mama papa untuk mentransfer ke rekening gereja. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita baik dalam suka atau di dalam duka. Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, Jalan Serta Yesus. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Ada gerakannya ya. Jalan
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami dan berjalan dengan baik. Tuhan, pertemukan kami di ibadah yang selanjutnya. Tuhan juga jaga kesehatan adik-adik semua dimanapun mereka berada, sehingga mereka dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah ini dengan baik. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.